Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semangat? Mana takbirnya? Takbir. 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 Masya Allah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini tanggal 1 Muharram. 1 Muharram bagi umat Islam adalah hari pertama tahun baru Hijriah. Jadi untuk orang Islam sudah diatur oleh Allah. Hidupnya sudah diatur, bahwa kata Allah, dalam hidup kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bebas-bebas saja. Hidup harus punya aturan. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita diatur oleh Allah? Karena Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Kita milik Allah, langit milik Allah, bumi milik Allah, dan kita semua ikut apa kata Allah. Kalau kita mau hidup bebas-bebas saja, jangan diam di bumi Allah. Gimana caranya? Cari bumi lain. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah rahasia betapa Allah Subhanahu wa taala mengatur kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dalam kita hidup setahun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Isna asyara syahra. 12 bulan. Ini bukan bertepatan karena di tahun Masehi ada 12, lalu kemudian di tahun Hijriah ada 12. Bukan itu. Memang sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sudah Allah tetapkan bahwa hidup manusia ini berjalan dalam 12 bulan. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra. Jumlah bulan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup manusia ada 12 bulan. Nah, untuk orang Islam, Bapak Ibu Allah, mempunyai nama-nama bulan sendiri. Dan bulan yang pertama di tahun baru umat Islam adalah bulan Muharram. Dan ini Allah yang memberikan nama. Makanya banyak sekali teks-teks hadis yang menyebutkan nama-nama bulan. Misalnya afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling baiknya puasa setelah puasa Ramadan. Perhatikan, Ramadan nama bulan, Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang bernama Muharram. Setelah Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Perhatikan, yang beri nama siapa? Allah.
Istilahnya dari siapa? Dari Allah. Yang ngatur siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah ingin hamba-hamba Allah ini ikut Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, semuanya punya HP enggak? Ngacung yang belum punya. Alhamdulillah sudah punya semua kan? Nah, tahu enggak? Ini HP Bapak Ibu dibuat oleh pabriknya ada 2 dimensi, hardware dan software, mirip dengan manusia. Allah menciptakan manusia dengan 2 dimensi, jasmani, rohani. Jasmani ini disebut hardware, kelihatan, bisa disentuh, itu namanya hardware. Hard artinya keras, ware adalah spare part. Nah, kita ini ada perangkat keras, tangan, kaki, bisa dilihat, bisa disentuh, namanya hardware. Kita menyebutkan jasmani. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, dalam diri kita ada yang namanya software. Soft lembut, ware perangkat. Perangkat lembut. Seperti ini di HP. Kalau HP-nya nyala, Bapak Ibu bisa melihat softwarenya. Oh, ada WhatsApp, oh ada Quran, ada dan seterusnya. Ada Facebook, ada YouTube, itu software. Tapi kalau Bapak Ibu buka HP-nya, dibongkar, nggak kelihatan softwarenya. Sama Bapak Ibu, kita ini kalau dibongkar tubuh kita, nggak kelihatan softwarenya. Tapi sudah Allah install dalam diri kita, namanya software. Contoh, kita merasa bahagia. Bahagia ini apa? Hardware atau software? Software. Kita tiba-tiba sedih, nggak bisa tidur. Itu apa? Hardware atau software? Software. Kita senang, software. Kalau dibongkar tidak ada. Misalnya, kalau ditanya, Bapak Ibu punya akal enggak? Punya apa Ustaz? Coba bongkar, ada enggak akalnya? Enggak ada, yang ada otak. Tapi bukan akal. Akal itu software. Ada namanya jantung, ada namanya hati. Nah, dalam bahasa Arab, hati itu disebut dengan al-qalbu. Al-qalbu. Kalau hati yang berupa benda, itu namanya hati biasa ya, hati benda. Kalau dibongkar ya kelihatan. Tapi ada namanya hati software, disebut dengan al-qalbu. Nah, hati software ini yang membuat kita punya rasa malu. Hati software ini yang menerima iman. Kita beriman kepada Allah, itu namanya software. Karenanya dalam Al-Quran, iman harus dihubungkan dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Iman kepada yang gaib. Kalau kepada yang kelihatan, gak perlu iman. Ini air. Gak perlu kita mengatakan, aku beriman, ini air. Gak perlu. Kenapa? Karena kelihatan. Ini gelas.
Nggak perlu aku mengatakan aku beriman ini gelas, nggak perlu. Iman itu harus kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Allah gaib, aku beriman. Surga gaib, aku beriman. Alam akhirat gaib, aku beriman. Neraka gaib, aku beriman. Malaikat gaib, aku beriman. Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu, Quran gaib atau tidak? Bingung kan? Halo. Quran kertasnya hardware, tulisannya hardware, tapi bahwa itu wahyu Allah itu gaib. Karenanya kita beriman pada Quran bahwa itu wahyu, itu gaib. Aku beriman ini Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini membutuhkan perangkat software. Allah bekalkan dalam diri kita. Sejak kapan Pak Ustadz? Pada saat kita masih janin. Saat kita masih janin dalam rahim ibu kita. Apa kata Allah? Semua janin sebelum lahir Allah install iman. Sebelum lahir Allah pastikan, alastu birabbikum, wahai janin, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Janin berkata, benar ya Allah, engkau Tuhanku. Setelah itu janin lahir menjadi bayi. Nah, ini yang kata Nabi, dia sudah lahir, sudah membawa chip, namanya chip fitrah. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa gunanya chip fitrah ini? Chip fitrah ini untuk menghubungkan ke operator. Siapakah operatornya? Allah. Sama Bapak Ibu, ini HP kita tidak ada berfungsi, tidak akan berfungsi kalau tidak ada chip. Chip ini yang menghubungkan ke operator. Karena terhubung ke operator, kita punya kewajiban kepada operator. Apa itu? Ngisi pulsa. Supaya apa? Supaya berfungsi HP kita. Coba Bapak Ibu, nggak usah diisi pulsa. Kira-kira bisa dipakai enggak untuk nelpon? Nggak bisa. Kenapa? Disconnect. Sekarang saya ingin tanya, kalau HP-nya disconnect, tidak terhubung ke operator, Bapak Ibu pencet nomornya dengan benar, kira-kira nyambung nggak? Sudah benar nomornya, nyambung nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada pulsanya. Nah, sekarang kebalikannya Bapak Ibu, diperhatikan. Nih kebalikannya. Bapak Ibu isi pulsa banyak, kuotanya besar, Masya Allah. Kira-kira Bapak Ibu kalau download lancar gak? Download lancar gak? Lancar. Kalau Bapak Ibu telepon lancar gak? Lancar. Kenapa? Karena kuotanya besar. Kalau Bapak Ibu download lancar, senyum gak? Senyum itu cemberut? Senyum. Senang gak? Senang. Ya Bapak Ibu, sama Bapak Ibu. Jadi kita ini, nih lihat, kalau disconnect dari Allah, sudah semua tertolak. Amal apapun yang kita kerjakan sama dengan nol. Pak Ustadz, aku sudah berbuat baik, aku sudah berbagi, aku sudah bantu orang lain. Masa sih Pak Ustadz nggak dapat pahala? Iya, nggak dapat pahala. Siapa ngasih pahala? Wong dia tidak terhubung dengan Allah. Operator kita kan Allah. Nah, makanya kita harus pertama kali
terhubung dengan Allah. Ada passwordnya. Halo, ingin tahu nggak password kita supaya terdaftar di operator, terdaftar kepada Allah? Tahu nggak? Passwordnya ikuti saya. Ya, tangannya ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini passwordnya. Kalau sudah menulis password ini, sudah menyatakan diri, langsung terdaftar di operator, terdaftar sebagai hamba Allah. Kalau sudah terdaftar sebagai hamba Allah, argo pahala berjalan. Seperti Bapak Ibu naik taksi, langsung daftar, pas naik duduk, argo taksi berjalan, sama. Maka kalau sudah Bapak Ibu terdaftar sebagai hamba Allah, gunakan password tadi, Bapak Ibu langsung terdaftar. Kata Allah, hei fulana, hei fulan, kamu sudah jadi hambaku. Sudah, semua kebaikan yang kamu kerjakan, aku pasang argo pahala, sekecil apapun. Faman ya'mal baca sama-sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar atom pun, jika itu baik, aku akan perhitungkan sebagai amal soleh. Kebalikannya, sebesar atom pun, jika itu buruk, aku akan catat sebagai amal buruk. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua terdaftar, semua tercatat, semua tertulis. Allah sangat rapi, tidak ada yang terlewatkan. Semua anggota tubuh kita menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Tangan bersaksi, kaki bersaksi, kulit bersaksi, mata bersaksi. Inilah dia pemandangan yang nanti kita akan saksikan pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari itu Allah tutup mulut yang suka berdusta. Baca sama-sama. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti, kata Allah, aku tutup mulutmu yang suka berdusta itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan aku bikin tanganmu berbicara, wa tukallimuna aydihim, dan aku bikin kakimu bersaksi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia yang Allah catat semua. Semua terekam, semua, tidak ada yang tertinggal. Pak Ustadz, apakah nanti tangan kita berbicara langsung? Iya. Apakah kulit kita juga berbicara, Pak Ustadz? Benar. Kulit berbicara juga bersaksi. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata, wahai kulit, kenapa engkau berbicara? Kenapa engkau bersaksi, wahai kulit? Aku sudah merawat kamu, aku ngurus kamu, kenapa engkau bersaksi? Kulit menjawab, antaqana Allah, Allah yang membuat aku berbicara, dan Allah bisa berbuat segala sesuatu berbicara. Pak Ustadz, apakah
kulit dan tangan, kaki bersaksi. Ada lagi Pak Ustaz, tanah berbicara. Tanah tempat kita berpijak berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bumi berbicara. Nabi bercerita satu hari kepada sahabat-sahabatnya, qalatil ard fa'ala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada la dhahri. Bumi berkata, ya Allah, ini si fulan telah melakukan ini itu jam sekian, hari sekian di atas punggungku. Lengkap Bapak Ibu. Ini bedanya manusia dengan binatang. Halo Bu, kita ini terlanjur jadi manusia atau bukan? Halo Pak, kita ini manusia atau bukan? Ya. Kalau kita sudah mengakui kita manusia, jangan pura-pura membinatangkan diri. Sekarang banyak bentuknya manusia tapi hidupnya membinatangkan diri. Ingin meniru kucing. Laki perempuan berhubungan gak pakai menikah. Ingin meniru ayam. Laki perempuan berhubungan tanpa menikah. Ingat, kalau ayam, kucing memang gak ada hisapnya. Tapi Bapak Ibu rahimakumullah, manusia jangan membinatangkan diri. Manusia ada hisapnya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Kau akan kembali kepadaku, kata Allah, dan aku akan menghisap kamu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dia yang sekarang kita sedang persiapkan. Kita ingin mempertahankan diri jadi manusia. Mengapa kita ngaji? Karena aku manusia. Kalau tidak ngaji, kucing namanya. Makanya kucing gak ada pengajiannya. Belum pernah saya undang ada pengajian kucing. Gak ada. Mengapa kita sholat? Karena aku manusia. Kalau tidak sholat, ayam namanya. Mana ada ayam sholat? Gak ada. Mengapa baca Quran? Karena aku manusia. Kalau tidak baca Quran, ya silahkan tiru seperti kucing dan ayam. Mengapa aku berdoa? Karena aku manusia. Aku punya akal, aku punya iman. Makanya kalau ayam, kucing langsung tidur aja. Manusia enggak. Sebelum tidur, wudhu dulu, doa dulu, zikir dulu, baru tidur. Itu manusia. Ada aturan hidupnya. Nah, inilah yang kita pertahankan. Kembali kepada seperti tadi itu, seperti HP. Kita ingin mempertahankan hubungan kita dengan Allah. Karena operator kita Allah. Apa kewajibannya Pak Ustadz? Kita wajib ngisi pulsa. Pulsa kita apa Pak Ustadz? Pulsa kita sholat 5 waktu. Puasa Ramadan. Haji bagi yang mampu. Membayar zakat bagi yang punya kelebihan rezeki. Zikir, baca Quran, sholat malam, sholat duha. Itu pulsa. Jadi ada pulsa wajib, ada pulsa tambahan. Makanya setiap yang wajib-wajib dalam Islam didampingi oleh yang sukarela. Nih perhatikan barakallahu. Sekarang saya akan jelaskan hubungan kehambaan kita ini dengan tahun baru ini. Perhatikan. Nih, Bapak Ibu. Semua kegiatan ibadah dalam Islam ini sebagai pulsa. Dan untuk menjalankan ibadah-ibadah ini Allah hubungkan dengan perputaran alam semesta. Dan perputaran alam semesta ini direkam dalam tahun namanya tahun Hijriyah. Karena itu ibadah Islam terhubung dengan bulan-bulan Hijriyah. Itu rahasianya.
Kalau ada orang Islam tidak tahu bulan Hijriah, maka dia akan kehilangan amal ibadah yang harus dia kerjakan. Sekarang mari kita bahas, Bapak Ibu rahimakumullah, ada kewajiban kita harian dihubungkan oleh Allah dengan matahari. Menjelang matahari terbit, ada garis melintang di ufuk timur, namanya fajar. Kita wajib bangun sholat subuh supaya kita fresh, semangat menjalankan sholat subuh. Kita diajarkan agar melaksanakan amal sukarela, amal-amal sunnah sebelum sholat subuh. Bangun sholat tahajud pada waktu azan, selesai azan sholat 2 rakaat fajar. Kata Nabi, rakaatal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah itu baru salat subuh. Ini matahari belum terbit, menjelang terbit. Sudah ada garis melintang di ufuk timur, namanya fajar. Saking agungnya waktu ini, Allah bersumpah dalam Al-Quran, dan Allah turunkan surah khusus, namanya surah Al-Fajr. Wal Fajr, demi waktu fajar. Matahari terbit sedikit setinggi tombak disebut waktu duha. Kita disunahkan salat duha. Terus matahari berjalan, pas tergelincir masuk waktu duhur. Kita wajib salat duhur. Nah, salat duhur ini didampingi salat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, sebagai pendamping. Siapa tahu sih, mungkin kurang khusyuk salatnya, kurang maksimal bacaannya, supaya dilengkapi kekurangannya oleh 2 salat sunnah ini. Matahari condong. Kalau sebuah benda ditancapkan, bayang-bayangnya lebih panjang daripada bendanya. Nih, ini matahari dari sana, Bapak Ibu, terus dibandingkan. Nah, bayang-bayangnya lebih panjang daripada bendanya. Masuk waktu asar, kita wajib sholat asar. Sholat asar didampingi sebelumnya saja qobliyatul asr, untuk melengkapi kekurangan sholat asar yang kita kerjakan. Makanya jangan mengabaikan amal-amal yang melengkapi kewajiban, karena itu penting sekali. Matahari terbenam disebut maghrib, kita wajib sholat maghrib. Dan matahari tertutup, tinggal warna merah di ufuk barat. Begitu warna jingga di ufuk barat itu hilang, masuk waktu isya, kita wajib sholat isya. Semua terhubung dengan matahari. Ini cara kita mengisi pulsa, supaya kuota iman kita ini semakin aman. Karena apa? Kalau kuota dasar ini tidak dipenuhi, Bapak Ibu akan kehilangan keseimbangan. Hidup tidak jelas. Maksiat kemana? Agamanya apa? Muslim? Ya, tapi ternyata perbuatannya seperti orang kafir. Korupsi oke, maksiat oke, zalim oke, membunuh oke, naudzubillah min dzalik. Mabok juga dikerjakan. Kenapa? Karena kuota dasar enggak dijalanin, sehingga pulsanya diskonik terus. Ada pulsa dikit-dikit, kadang muncul, kadang tidak sinyalnya. Akhirnya terputus dari Allah. Lain dengan orang yang kuota dasarnya terjaga, maka dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Aman. Semakin aman kalau dia menambah amalan-amalan sunnah. Sebelum salat maghrib tambah lagi salat sunnah qabliyah. Sesudah salat maghrib ba'diyah. Sebelum salat isya qabliyah. Sesudah salat isya ba'diyah. Tengah malam salat tahajud. Masya Allah, indah sekali. Maka kuota imannya semakin besar. Semakin besar kuota iman, maka semakin senyum, cerah ceria. Kenapa? Karena dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa orang-orang yang ikut Allah, orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang terhubung kepada Allah, maka dia aman. Seperti HP, kuotanya besar, senyum terus, download lancar. Maka sama, kalau kuota imam besar, lancar semua. Salatnya lancar, kepada istri sayang, kepada anak bertanggung jawab, maka dia nafkahnya halal, selalu dia merasa bahagia, tidak pernah sedih, kata Allah. Kenapa? Karena dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini hubungan tahun baru Islam ini dengan ibadah kita. Setiap hari sudah ada programnya. Untuk apa? Cara mengisi pulsa iman kita. Jadi jangan dikira tahun baru Hijriah tahun biasa. Bukan. Ini tahun untuk merefresh kita, supaya kita tersadar bahwa kita ini harus mengikuti pos-pos yang sudah Allah tentukan dalam mengisi pulsa. Jangan ngarang sendiri. Ikuti apa kata Allah, cara mengisi pulsa. Ada pulsa harian, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada pulsa pekanan. Pulsa pekanan, Masya Allah, luar biasa, barakallahu. Nah, perhatikan, yang memberikan nama-nama hari ini Allah, Pak. Sampai di alam akhirat pun nanti ada nama-nama hari ini berjalan. Dalam sebuah hadis nih, ini sebuah hadis. Ini Bapak Ibu. Halo. Halo. Masih fokus nggak? Betul. Benar. Coba nih Bu, nih. Angkat tangan semuanya. Ya. Coba. Kalau saya bilang sesuatu, pegang ya. Mata, hidung, mulut, telinga. Fokus ya, masih fokus. Benar. Ya. Sekarang coba kebalik. Kalau saya bilang mata, pegang hidung. Kalau saya bilang hidung, pegang mata, oke? Kalau saya bilang mulut, pegang telinga. Kalau saya bilang telinga, pegang mulut. Siap? Fokus. Fokus. Mulut. Aduh. Kalau saya pegang mulut, pegang telinga. Kalau bilang telinga, mulut. Kalau pegang mata, kalau bilang mata, hidung. Kalau bilang hidung, mata, mulut. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih semangat. Oke. Coba pandang temannya, senyum. Ya. Pegang tangannya. Ya, bilang ke temannya, bilang, pegang tangannya. Pegang, ya, pegang. Ya, pandang temannya, pandang. Ya. Ya, semuanya. Bilang wajahnya, pandang wajahnya. Ini Bu, ini wajah yang Bapak Ibu akan cari di akhirat nanti. Ya, pandang, pegang. Bilang. Ya, temanku, bilang, temanku, aku ingin engkau mendoakan aku selalu. Semoga kita bersama-sama masuk surga. Temanku, cari aku di akhirat ya. Berikan syafaatmu untuk aku. Oke. Ya Bapak Ibu, ada program pekanan cara mengisi pulsa oleh Allah, diberi nama sepekan 7 hari, dan masing-masing hari ada namanya. Yang mengasih nama Allah langsung. Ada 5 hari aktif, namanya pakai angka.
Ahadun, wahid, satu. Itsnain, Senin, dua. Salasatun, Selasa, tiga. Arba'atun, Arbi'a, Rabu. Khamsatun, Khamis, Kamis, lima. Ini lima pakai angka. Hari apa Pak Ustaz? Ini hari aktif. Kita wajib keluar, para suami, cari nafkah. Nih, Ahad, Isnain, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Khamis. Pakai nama aktif. Suami cari nafkah. Ibu-ibu Pak Ustaz, ibu-ibu di rumah. Karena ibu dari Allah sejak lahir sampai mati tidak pernah Allah bebani tugas cari nafkah. Itu ibu. Tugasnya apa Ustaz? Tugasnya jaga anak, melayani suami. Kalau jadi anak, melayani orang tua. Yang nanggung nafkahnya ayah. Ayah meninggal, serahkan oleh laki-laki. Dia menikah, suaminya bertanggung jawab. Jadi ibu tuh nggak bertanggung jawab Ustaz nafkah. Ibu nggak dosa cari makan, nggak cari makan, ibu nggak dosa. Nggak punya kewajiban cari nafkah. Tapi suami Allah atur nih 5 hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis wajib keluar cari nafkah, berjuang. Makanya kaum suami oleh Allah diringankan beban. Halo Pak. Halo. Siapa yang hamil? Ada nggak yang hamil? Bapak-bapak? Nggak ada. Bebas dari kehamilan. Yang punya payudara? Oh. Bebas beban payudara. Yang head. Bebas beban head. Perhatikan. Jadi suami itu Allah bebaskan beban-beban khusus untuk kerja keras, bertarung. Makanya kata Allah apa? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki wajib bertanggung jawab atas perempuan. Dari Allah memang fitrahnya begitu. Fitrahnya begitu dari Allah. Makanya kalau tidak mau cari nafkah, jangan jadi laki-laki. Betul? Halo? Ngacung yang mau cari nafkah. Yang malas. Semuanya siap. Ini Pak, Bu, 5 hari. Ahadun, Isnain, Selasa, Arbi'a, Khamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Pakai angka. Aktif. Kerja keras. Tapi kata Allah, jangan lupa ibadahnya. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Benar kau cari nafkah, benar kau sibuk, tapi jangan lupa tetap kau berzikir kepadaku. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Jangan tinggalkan membaca Quran. Jangan tinggalkan kamu dalam mentaati Allah. Teruskan beribadah yang banyak kepada Allah. Tetap kamu cari nafkah. Perhatikan, Allah mengatur Bapak Ibu, lengkap sekali. Ada 2 hari khusus, namanya bukan angka, yaitu hari Jumat, hari Sabtu. Kenapa hari Jumat? Di hari Jumat, bagi laki-laki wajib berkumpul di masjid untuk mendengarkan khutbah dan salat Jumat. Perempuan enggak. Laki-laki, kenapa laki-laki? Karena laki-laki wajib setiap pekan mencari ilmu. Untuk apa? Untuk mengajarkan istrinya, membimbing istri, mengajarin istri, mendidik anak. Itu laki-laki. Wahai kaum laki-laki, jangan kalian beralasan aku sibuk, lalu kalian kemudian gak pernah pulang ke rumah, gak pernah melihat anaknya. Dari sini awal munculnya kenapa kok semakin banyak anak-anak menjadi LGBT. Kenapa? Karena mereka kehilangan figur ayah di rumah. Karena itu ayah sesibuk apapun wajib hadir ke rumah. Sempatkan, peluk itu anak, pandang wajah anak, supaya anak merasa aku punya ayah. Jangan sampai dia mencari figur orang lain. Allah ngatur lengkap program itu. Sebegitu rapinya.
Laki-laki yang tidak pernah mengajar istrinya, nanti kalau istrinya berbuat dosa, dosanya dipikulkan kepada suaminya. Halo? Laki-laki yang tidak pernah mendidik istrinya, lalu istrinya berbuat dosa, dosanya dipikulkan kepada suaminya. Allah berfirman, fa'asa Adamu rabbahu faghwa. Nabi Adam telah melanggar. Loh, kenapa Allah enggak berfirman fa'asa Adamu wa Hawa? Kenapa ibunda Hawa tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran? Padahal sama-sama melanggar. Nabi Adam melanggar, ibunda Hawa melanggar. Kenapa Allah enggak sebutkan? Allah pikulkan kepada Nabi Adam. Karena pelanggaran ibunda Hawa ikut Nabi Adam alaihissalam. Perhatikan, itu dia wahai suami. Kenapa engkau wajib di hari Jumat berkumpul? Jumat, jamaah berkumpul. Hari berkumpul, wajib berkumpul. Jumat, jamaah. Untuk mendengarkan khutbah, mencari ilmu. Sehingga pulang ke rumah, dia membimbing istrinya. Mendidik anaknya. Ada satu hari istirahat. Namanya Sabtu. Sabtu artinya istirahat total. Wa ja'alna naumakum subata. Subat, sabat. Hari istirahat total. Itu hari Sabtu. Itu Pak, Bu, kalau yang memimpin dunia umat Islam, maka hari-hari aturan ini akan berjalan seperti yang Allah inginkan. Tapi sayang, karena yang memimpin dunia bukan orang Islam, maka hari Ahad bukan hari kerja. Hari Ahad hari libur malah. Hari Jumat seharusnya hari ibadah, malah hari kerja. Diubah. Kenapa? Karena yang memimpin dunia ini bukan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka suka-suka ngatur sendiri seperti itu. Akibatnya apa? Orang Islam di hari Jumat bekerja. Seharusnya itu hari ibadah, hari berzikir, hari berbanyak zikir kepada Allah, membaca Quran, qiyamul lail, salat duha. Sayang, orang Islam sibuk bekerja di hari Jumat. Itu Pak, Bu. Seperti itu Allah mengatur. Rapi sekali. Di antara hari aktif ini, nih di antara hari aktif, Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Khamis, ada 2 hari malaikat naik ke langit melaporkan amal. Hari apa? Hari Senin dan hari Kamis. Ini 2 hari malaikat naik ke langit melaporkan amal manusia. Apa kata Nabi? Uhibbu an asuma yawmal Isnain wal Khamis. Aku suka berpuasa di hari Senin Kamis, li'annahu yawmun rufi'a fihi al-a'mal. Karena itu hari dilaporkannya amal manusia. Fa uhibbu ayurfa amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Masya Allah, Bapak Ibu. Coba, kalau kita nggak ikut Allah, hari Senin lewat, Kamis lewat, nggak tahu mau ngapain. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, puasa itu sehat. Sumu tasihu. Dan banyak penyakit datang dari mana, Bu? Makanan. Jadi makan itu kalau berlebih-lebihan jadi penyakit. Bermacam-macam penyakit muncul dari makanan. Banyak orang mengatakan I was killed because of my food. Aku terbunuh karena makanan yang aku makan. Padahal pikiran dia, aku makan ingin hidup. Tapi ternyata dia membunuh dirinya dengan makan tanpa batas. Dengan berpuasa sehat. Kenapa? Nih perhatikan, Bu. Bu. Masih fokus. Mata. Nah, mulut. Udah kacar-kacir dah.
nggak jelas. Bapak Ibu rahimakumullah, pencernaan kita ini Pak, Bu, dia butuh istirahat. Nih, pencernaan. Diisi makanan. Makanan lagi, ngemil kacang-kacangan. Masuk lagi. Masya Allah. Melon, Masya Allah terus. Wah, nggak berhenti-berhenti. Ngemil terus. Capek nggak? Capek. Kalau capek sakit nggak? Sakit. Coba dia berpuasa. Fajar, subuh, diam. Istirahat sampai maghrib. Pas maghrib baru makan. Sehat gak? Sehat. Itu rahasianya. Masalahnya satu, pas maghrib balas dendam. Makan apa aja. Sakit lagi. Ini program pekanan. Cara ngisi pulsa supaya kuota iman kita besar. Kenapa? Karena semakin besar kuota iman semakin senyum. Coba ikuti saya tangannya. Semakin besar kuota iman, aku pasti senyum. Semakin kecil kuota iman, aku cemberut terus. Bu, semangat. Betul nih. Masih mau ngaji? Benar. Gak capek? Masa sih? Ya. Bu. Nah, ada program bulanan. Nah, ini Bu, yang oleh Allah dihubungkan dengan nama-nama bulan. Dan ini bedanya Bu, Pak. Bulan-bulan orang Islam langsung terhubung dengan bulan di langit. Nih, 1 Muharram. Tadi lihat gak bulannya? Tanggal berapa? Halo? Tanggal 1, betul? Iya. Coba 1 Januari, bulannya di mana? Udah tanggal 15. Ada bedanya, Bu. Jadi kalau kita pas dengan perjalanan bulan. Jadi tanggal 1 Ramadan, bulannya tanggal 1. 15 Ramadan, bulan tanggal 15. Akhir Ramadan, bulannya mengecil kembali. Nah, terus dia masuk ke tanggal 1 Syawal, tambah kecil lagi, nampak kecil. Itulah tanggal 1 Syawal. Apa kata Nabi? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulai kau puasa Ramadan setelah melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Berhentilah kamu puasa Ramadan kalau kamu sudah melihat hilal tanggal 1 bulan Syawal. Ada hubungannya dengan bulan. Ada tanggalnya. Nah, setiap bulan ada ibadah, Bu. Halo? Di pertengahan bulan, bulan semakin nampak sempurna. Tanggal 13, 14, 15. Itu 3 hari titik kesempurnaan bulan mencapai puncaknya. Bulan purnama terang benderang 13, 14, 15. Dan langit nampak putih, disebut abyad, bid. Bahasa Arabnya putih, bid. Nah, 3 hari itu namanya ayyamul
bait. Kita disunahkan berpuasa. Itu Bu. Ada ajarannya. Ada panduannya cara hidup. Jangan dikira kita hidup tanpa aturan. Ada aturannya. Nabi mengajarkan bahwa orang yang berpuasa ayyamul bid kasyamid dahr, seperti berpuasa sepanjang tahun. Itu. Ada program nih, sudah selesai nih. Program harian sudah tahu. Halo. Dihubungkan dengan matahari. Program pekanan dihubungkan dengan nama-nama hari. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Harian ada yang wajib, ada yang sunnah. Bulanan ada yang sunnah, yaitu ayyamul bid. Ini semua untuk apa? Ngisi pulsa, supaya kuota iman semakin besar. Sekarang kenapa kok banyak orang Islam kuota imannya kecil? Kenapa? Karena nggak ikut program Allah, maunya program sendiri. Allah jangan ikut-ikut ngatur ya, aku ikut banyak program sendiri, gitu. Jangan begitu. Kita harus ikut Allah. Bu, yang punya kita siapa? Kita pasti kembali kepada siapa? Nanti membawa amal di depan Allah, membawa amal apa? Membawa amal yang Allah cintai. Jangan membawa amal yang Allah nggak suka. Makanya ikuti apa kata Allah. Kalau nggak ikut Allah, ikut siapa? Mau ikut setan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan. Nggak pernah ada setan baik, Bu. Setan baik kalau kita tidur. Halo. Setan baik kalau kita sedang tidur. Setan itu bernyanyi, Bu. Nih, dengarkan nih kata Nabi nih. Nih, Nabi nih menceritakan kepada kita. Setan kalau kita sedang tidur, dia baik-baikin kita supaya nggak bangun. Nih. Idza nama ahadukum, kata Nabi. Kalau kalian sedang tidur, yaqidu syaitan fi nasiyati ahadikum salasa uqad. Syaitan membuat 3 buhul pertahanan di ubun-ubun kalian. 1, 2, 3. Ketika kamu tidur, terutama menjelang subuh, setan langsung bernyanyi. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Itu di buhul pertama. Coba hafal nggak nyanyiannya? Alai, mau ngapalin? Ini hadis lah, ada hadisnya. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Apa kata Nabi? Fa'idastaiqadar rujul, ketika orang ini bangun, inhalatil uqdah, lepas satu buhul. Setan heboh, ini lepas satu, dia sudah bangun. Gimana? Oh tenang bro, tenang. Gimana? Jaga pos yang kedua. Jangan sampai dia lanjutkan nanti kepada ibadah. Nyanyi lagi, nyanyi. Alaika lailun tawil, nam nam nam, malam masih panjang, tidur tidur tidur. Makanya ada orang sudah bangun, pejem mata ke toilet, pipis, habis pipis tidur lagi. Halo, betul lah betul. Yang menang siapa? Kata Nabi, fa'idha tawadda'a, seandainya ketika dia bangun langsung wudu,
in hallatis saniyah. Lepas yang kedua. Setan heboh. Hei bro, tinggal satu kita punya pertahanan. Gimana? Gampang bro. Jaga yang terakhir, jangan lepas. Alaika lailun tawil. Nam. Malam masih panjang. Tidur. Makanya ada orang sudah bangun, sudah wudu, lihat jam. Kok masih jam 2 ya, kemalaman, nanti besok ngantuk. Bobok lagi. Kata Nabi, fa idza shalla, seandainya dia langsung salat, in hallatis sadisah, lepas yang ketiga. Nah, ketika lepas yang ketiga, langsung kata Nabi, fa asbaha nasyitan, dia semangat terus. Wa asbah thayyiban nafs, jiwanya akan tenang, dia akan bahagia selalu. Jadi jangan dikira Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang bangun wudu, salat, dia ngantuk. Enggak, dia semangat terus hidupnya, tenang, bahagia. Itu dia rahasianya. Jadi gampang cara melawan setan. Pertama apa? Bangun. Kedua, wudu. Ketiga, salat. Selesai. Itu aja. Masalahnya setannya sayang banget, dikemul oleh setan, dilus-elus bangun gitu. Jangan bangun nanti kamu ngantuk di kantor, jangan bangun nanti kamu capek di waktu pagi hari. Nah ini Bu, ini dia supaya pulsa kita sedikit, supaya kuota iman kita sedikit, sehingga hubungan dengan Allah terputus secara bertahap. Akibatnya apa? Karena sering ikut setan, akibatnya apa? Sinyalnya sering hilang. Iya. Jadi dia di telepon istrinya nggak angkat-ngangkat. Halo bang, Pak. Di telepon istri nggak angkat-ngangkat. Takut ketahuan oleh istrinya. Paham Bu? Banyak orang kuota imannya semakin kecil, semakin sedikit, akhirnya dia semakin mudah berbuat dosa, mudah melakukan maksiat, karena semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Program tahunan oleh Allah dihubungkan dengan bulan. Nih sudah selesai. Program harian sudah selesai, pekanan selesai, bulanan itu hanya 3 hari itu. Nah, program tahunan oleh Allah dihubungkan dengan bulan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib apa Ustaz? Ramadan. Wajib Ramadan. Itu ikut bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal Ramadan, khusus Ramadan. Dan di akhir Ramadan ada 10 hari terakhir. Di situ ada satu malam yang Allah rahasiakan, namanya malam Al-Qadar. Setahun sekali Bapak Ibu, kita disediakan oleh Allah supaya kuota iman kita stabil, tenang, sinyalnya tenang, nggak terputus-putus. Gimana caranya? Rebut malam Al-Qadar. Kenapa? Karena kalau sudah kebagian malam Al-Qadar, dia sudah punya pulsa cadangan besar, seperti beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi cadangan kuotanya banyak, sudah aman. Itulah keuntungan kalau kita mengerti cara mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebar di alam semesta ini sepanjang tahun kita hidup, selama kita hidup. Itu yang wajib, namanya Ramadan. Yang sunnah apa Ustaz? Yang sunnah ada. Pertama, 10 hari pertama Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajr wa layalin ashr. Demi 10 malam. Maksudnya apa? 10 pertama Dzulhijjah. Pahalanya apa? Kata Nabi, ma min ayyamil amalis sholih ahabbu ilallah min hadil ayyam. Tidak ada
pahala beramal soleh lebih Allah cintai daripada pahala amal soleh daripada 10 hari ini. Yaitu apa? Dzulhijjah. Kemarin kita sudah lewatin ini. Alhamdulillah, insya Allah kita semua sudah perbanyak ibadah ketika itu. Seperti apa pahalanya? Seperti pahala mati syahid, kata Nabi. Sahabat bertanya, wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, apakah pahala berjihad di Allah masih kalah pahalanya? Masih kalah, kata Nabi. Illa rajulun qatala bi nafsihi wa mali, kecuali orang yang berperang dengan jiwanya dan hartanya, walam yarji minhu bi syai', dan dia tidak kembali lagi. Maksudnya mati syahid. Jadi Dzulhijjah itu Bu, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu setiap hari kita baca Quran, zikir, istighfar, bersedekah, semua kebaikan dihitung pahala seperti pahala mati syahid. Puncaknya adalah tanggal 8 Dzulhijjah tarwiyah. Sahabat-sahabat kita yang haji mereka ke Mina. 9 Dzulhijjah kita berpuasa Arafah. Sahabat-sahabat kita pergi haji wukuf di Arafah. 10 Dzulhijjah kita menyembelih kurban, dan sama saudara kita di Mekah juga menyembelih. Terhati Rasulullah di sana melempar jumrah Aqabah di Mekah. Seperti itu suasananya kita di Dzulhijjah. Nah, subhanallah. Ada lagi puasa apa lagi? Puasa Muharram. Ini dia, sekarang kita berada di bulan Muharram. Apa kata Nabi? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Paling baca puasa setelah Ramadan bulan Muharram. Kita pilih Senin, Kamis. Kalau mau tiap hari kita pilih Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kemudian kita pilih nanti Tasu'a tanggal 9. Ini ya. Tanggal 9 itu hari Sabtu. Asyura 10 tanggal hari Ahad. Isnain nih tanggal 11 hari Senin. Mulai 3 hari itu sudah kebagian. Masya Allah, luar biasa. Barakallah. Ini apa manfaatnya? Yukaffiru sanal madiyah. Yang berpuasa 10 Muharram dapat pahala diampuni dosanya selama setahun sebelumnya. Nah itu barakallah. Kalau puasa 9 Dzulhijjah yukaffiru sana al-madiyah wal qadimah. Diampuni dosanya 2 tahun. Setahun sebelumnya dan sesudahnya. 10 Muharram diampuni dosa sebelumnya selama setahun. Jadi inilah barakallah. Programnya jelas, lengkap, dihubungkan dengan tahun Hijriyah. Makanya kita harus tahu bulan-bulan Hijriyah ini, karena inilah yang kita punya tahun itu. Nah, terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ada ibadah seumur hidup sekali bagi yang mampu, yaitu ibadah haji. Ibadah apa, Bu? Ibadah haji. Halo, ibadah apa? Ibadah haji bagi yang mampu. Mampu itu maksudnya apa? Pertama, wujuduz zat, adanya bekal. Pak Ustaz, aku gak punya bekal, berarti gak mampu. Bekal ada. Yang kedua, wujudus sehat, dia sehat badannya, mampu melaksanakan, mampu pergi ke Mekah, berarti dia wajib berangkat. Pak Ustaz, aku punya bekal tapi badanku gak bisa bergerak sama sekali, aku sakit total, berarti gak mampu. Kalau dua-duanya ada, bekal ada, sehat ada, tambah yang ketiga wujudul aman, adanya rasa aman. Kemarin di masa Covid ditutup, gak bisa kita masuk ke Mekah. Kenapa? Belum aman. Nah, makanya kita tidak wajib kalau belum aman. Kalau sudah aman berarti lengkap, ada bekal, ada sehat, ada aman, maka wajib. Kalau nggak pergi Pak Ustaz, dosa. Kenapa dosa? Meninggalkan rukun Islam, dosa besar. Riwayat mengatakan orang yang sudah diberi kemampuan nggak pergi haji, falyamut mitatal yahudiyah wan nasraniyah. Kematiannya seperti kematian orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun Islam dengan sengaja. Aku sudah bayar Pak Ustaz, aku sudah bayar lengkap, tapi jadwalnya masih 20 tahun lagi. Gimana kalau aku meninggal dunia? Ya sudah selesai kewajibannya, karena itu sudah di luar kemampuan.
kita sudah bayar, sudah sungguh-sungguh, meninggal dunia, ya sudah selesai, sudah melaksanakan kewajiban. Itu dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan bulan. Bulan apa? Bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu dan Allah. Sebetulnya Bapak Ibu, ibadah haji itu sedikit. Nih ya, tanggal 8 hari tarwiyah berangkat ke Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Tanggal 10 habis maghrib mabit di Musdalifah sampai subuh. Setelah subuh 10 Dzulhijjah melempar jumrah Aqabah. Tanggal 11 12 itu menetap di Mina melempar ula wusta Aqabah. Di celah-celahnya bisa berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah sa'i. 5 hari haji selesai. Itu namanya nafar awal. Kalau ingin nafar sani, tambahin lagi 1 hari, yaitu tanggal 13. Dia mabit di Mina, melempar ula wusta Aqabah. Setelah itu tawaf wada, pulang. Haji itu hanya 6 hari sebetulnya. Yang lama apanya? Menunggu giliran naik pesawat. Itu aja. Nah, tapi bagi orang yang di Mekah, mereka sudah 6 hari selesai pergi haji itu. Nah, itulah programnya kapan? Sesuai dengan Allah tentukan, yaitu bulan Dzulhijjah sudah tentukan ini. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Inilah dia di bulan Dzulhijjah. Semua berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan bulan-bulan di hari, di tahun Hijriah yang Allah tentukan. Seperti ini cara Allah mengatur kita. Sangat lengkap sekali. Ini supaya apa? Supaya kuota iman kita besar. Kuota iman besar, kita senyum. Kita senyum, kita bahagia. Dan kalau kita nggak ikut Allah, gimana? Nggak ikut Allah ya sudah, kuota imannya kecil. Kalau kecil, sedih terus, gelisah terus, nggak nyaman terus. Sinyalnya sering hilang. Akhirnya apa? Dosanya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Itulah wabarakatuh tentang rahasia Tahun Baru Hijriah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.